Sambutan selanjutnya dari perwakilan agama Katolik disampaikan oleh Bapak Dr. Andus Isharmanto, perwakilan SMA Katolik Kolese Gonzaga Jakarta. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Saya mengambil nukilan dari Mas Eji Anugrah yang tadi sebagai ketua panitia mengatakan, indahnya, alangkah indahnya. Itu satu doa dari Masjid Rahmatan lil Alamin. Jika kamu membenci orang karena tidak bisa baca Al-Quran, berarti yang kamu pertuhankan itu Al-Quran. Jika kamu memusuhi orang yang berbeda agama, dengan kamu berarti yang kamu pertuhankan itu adalah agama. Jika kamu menjauhi orang yang melanggar moral, berarti bukan Allah tetapi moral yang kamu pertuhankan. Pertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lainnya. Dan pembuktian kamu benar-benar mempertuhankan Allah, kamu harus bisa menerima semua makhluknya. Indahnya, kata Mas Eji Anugrah tadi. Yang terhormat Bapak Panji Gumilang beserta keluarga, pembicara, wali, santri, dan santri muda kita Al Zaitun yang ke depan menjadi barometer rahmatan lil alamin. Saya Isharmanto mewakili Romo Edward Ratuboko yang SJ yang hari ini tidak bisa hadir. Kami bergerak di pendidikan Syarikat Jesuit yang mungkin semua yang hadir ini paham. Syarikat Jesuit itu selalu mengelola di dalam satu pendidikan di Eropa, di Australia, di Amerika, di Asia, dan di Indonesia. Itu sering dan cukup berhasil. Itu ada apa? Saya bukan romo, bukan pater. Saya Muslim, 35 tahun bergerak di bidang pendidikan Syarikat Jesuit. Saya tidak murtad. Saya juga bukan kafir. Saya tetap eksis. Bagaimana seorang Muslim yang baik untuk bisa sesama. Maka saya sering memberikan satu kepada siswa-siswi yang ada di Kolese Gonzaga. Yang kalau di Indonesia selain Kolese Gonzaga ada Kolese Canisius, ada Kolese de Brito di Jogja, ada Kolese Loyola, dan berbagai negara dengan sebutan-sebutan kolese. Saya memesan kepada santri-santri yang ada di sini,
Peganglah dunia ini dengan terus-menerus membaca seperti yang diperintahkan ketika malaikat Jibril memberikan wahyu surat Al-Alaq kepada Nabi Muhammad. Bacalah, bacalah, bacalah. Maka saya harapkan kepada siswa-siswi yang ada hadir di sini, bacalah. Pengetahuan-pengetahuan dari suatu experience seseorang, dari lingkungan, dari semua apa yang ada di sana. Kemudian tulislah, refleksikan setiap harinya. Ketika menulis suatu refleksi dengan bentuk-bentuk yang sederhana, dalam tingkatan pertama-tama adalah syariat, pasti tulisannya adalah morat-marit, tidak ada masalah. Kemudian bisa naik, menuliskan setiap harinya refleksi, menjadi tulisan yang thoriqat, menjadi hakikat, dan akhirnya bisa mencapai titik tertinggi makrifat. Semua tulisan tadi adalah setiap harinya menuliskan tentang bagaimana kita untuk sesama. Apakah hari ini saya berguna bagi yang lain? Apakah hari ini saya juga sudah mensyukurin rahmat Tuhan? Tulisan-tulisan itu akan merangkai di dalam satu pikiran bacaan yang tadi dibaca. Kemudian lakukan. Rubahlah dengan berbicara. Eloquence, fasih berbicara. Ketika Anda semua bisa berbicara, menceritakan apa yang ada, bisa memecahkan suatu masalah yang ada di dalam sesuatu kondisi di masyarakat, di lingkungan dan macam-macamnya itu, Anda bisa memegang dunia ke depan. Banyak sekali institusi memerlukan suatu tenaga yang bisa memenuhi suatu kriteria sebagai pekerja. Mahasiswa yang lulus first graduate dari SMA dan macam-macamnya selalu datang berbondong-bondong, tetapi semua tadi hanya berpikir pada kompetensinya. Dari ITB, dari UI, indeks prestasinya 4,0. Tetapi ketika disuruh, apa yang kamu punya di dalam pikiran ini? Karena tidak pernah berbicara dengan kalimat yang jelas. Maka saya berpesan betul-betul kepada anak-anak di sini, saya pikir cukup bisa menjelaskan ke depan dan pegang semua itu Anda sebagai leader. Di kolese ada istilah UAP, Universal Apostolic Preference. Dekatlah dengan Tuhan. Jadilah, ikutkan anak muda sebagai ke depan leader-leader yang baik. Setelah jadi leader-leader yang baik, tarik dan dekatilah orang-orang yang terpinggirkan. Dalam surat Al-Ma'un, Aro'aita ladhi yukatibu bidin, fadhalika ladhi yadu'ul yatim, fadhalika ala to'amil miskin, wala yahudu dan seterusnya. Apa yang diperintahkan di sana?
anak-anak harus bisa mengentaskan orang-orang miskin. Yang tadi nomor 1, yatim piatu. Kemudian lingkungan. Dari pesan-pesan yang saya sampaikan tadi, sebetulnya semua itu bisa didekatin dengan cara-cara Serikat Jesuit mendekati dengan langkah 4C. Serikat Jesuit dikelola atau didirikan oleh Santo Ignatius Loyola, yang mana dia betul-betul paham bahwa dia adalah hasil karya Tuhan. Karena sebagai hasil karya, maka dia harus betul-betul berbakti kepadanya. Habluminanas, koirunas, infaihum linas. Juga men for others, berguna bagi sesama. Hal ini penting dikarenakan jika ketika kita sudah bisa melakukan pendekatan ini dengan cara 4C, competence, tadi saya suruh untuk membaca dan seterusnya. Conscience, peduli kepada sesama. Conscience, sesuai dengan kebenaran hati nurani. Dan komitmen secara terus-menerus untuk supaya semua tadi bisa berjalan dengan baik. Dan setelah itu lakukan kepada yang lain, companion, sehingga semua tadi bisa terentaskan, bisa paham dengan baik. Tambahkan lagi dengan 2 poin, harus berintegritas dan punya hati yang humility, humble, rendah hati. Apapun yang terjadi di sana kamu di masyarakat, pasti diterima oleh masyarakat. Ketika kamu terperosok di hutan, harusnya kamu dimakan raja hutan, maka kamu kenal dengan raja hutan itu tadi. Demikian, semoga hari ini, sebagai tadi dikatakan, indahnya bisa terbukti. Hal ini dibawa oleh Pak Panji Gumilang, yang mana dia itu out of the box, keluar dari mainstream. Namun karena ada asesor-asesor yang in the box, maka kemampuan yang terjadi tadi menjadi gagap. Saya teringat kepada fisikawan Galileo yang waktu itu dia berpesan bahwa orang di zamannya adalah mengikuti geosentris. Bumi adalah pusat perputaran. Tetapi ketika itu dia berbicara heliosentris. Karena itu mengganggu asesor, mengganggu semua yang ada, dia dihilangkan. Dia tidak diterima. Seperti Pak Panji. Tetapi apa kemudian hari? Heliosentris menjadi zaman keemasan Renaissance ke depan. Maka saya berpikir Pak Panji boleh hari ini tidak bersama kita. Apa yang diyakinin pasti ke depan seperti Galileo cocok. Ketika dia keluar dari mainstream, itu pasti yang terjadi. Misalnya di Indonesia, hilirisasi pada mineral yang kemudian waktu kapan itu kampanye hilirisasi ke
bidang pertanian. Apa yang dilakukan di pesantren ini sudah dilakukan hilirisasi. Maka benar-benar hebat ini Pak Panji Gumilang. Sebagai orang tua santri, udah mantap anaknya disekolahkan di sini. Cucu saya nanti akan saya sekolahkan juga di sini sebagai pesantren Al-Zaitun yang rahmatan lil alamin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.